warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Ibu Rani selaku guru mata pelajaran keuangan. Perkenalkan, nama saya Nurhilda Ayusipa dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Adi Nurtabila. Perkenalkan, nama saya Sari Sukmawati. Perkenalkan, nama saya Lia Aulia. Perkenalkan, nama saya Raya Aulia. Perkenalkan, nama saya Sinasara. Dalam kegiatan presentasi kali ini tentang penerimaan sumber daya alam, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian umum APBN. Pengertian umum APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara, adalah rencana keuangan tahunan Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau disingkat DPR. APBN yang berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun, anggaran 1 Januari sampai 31 Desember. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Sumber daya alam merupakan kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Indonesia memiliki sumber daya alam baik yang dapat diperbarui maupun tidak dapat diperbarui. Penerimaan dari sumber daya alam memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, namun juga koneksi dengan berbagai tantangan. Jenis-jenis sumber daya alam dan potensinya. Sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu yang pertama ada hutan, yaitu potensi besar dalam produksi kayu, hasil hutan bukan kayu, serta jasa lingkungan serta penyerapan karbon. Yang kedua ada air, yaitu sumber energi listrik, tenaga air, irigasi, dan kebutuhan domestik. Yang ketiga ada pertanian, yaitu menghasilkan berbagai komoditas pangan dan perkebunan. Yang keempat ada perikanan, yaitu potensi besar dalam produksi perikanan, tangkap, dan budidaya. Yang kelima ada energi matahari, angin, dan panas bumi, yaitu sumber energi bersih dan terbarukan. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu yang pertama ada minyak dan gas bumi, yaitu sumber energi utama saat ini. Dan yang kedua ada mineral dan batu bara, yaitu bahan baku industri dan energi. Selanjutnya, kontribusi penerimaan sumber daya alam terhadap perekonomian yaitu ada 4. Pertama, penerimaan negara, pajak, royalti, dan dividen dari perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam. Selanjutnya, kedua, ekspor komoditas sumber daya alam menjadi andalan ekspor Indonesia. Ketiga, investasi. Sektor sumber daya alam menarik investasi dari dalam dan luar negeri. Keempat, lapangan pekerjaan. Menciptakan lapangan pekerjaan di berbagai sektor terkait sumber daya alam. Selanjutnya, tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam, salah satunya kerusakan lingkungan, yaitu disebabkan deforestasi, menyebabkan banjir, longsor, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Selanjutnya, pencemaran akibat limbah industri pertambangan dan pertanian. Ketiga, perubahan iklim, dampak dari eksploitasi bahan bakar fosil. Keempat, ketidakadilan dan konflik. Kelima, ketimpangan antara wilayah yang kaya sumber daya alam dengan wilayah lain. Keenam, konflik agraria antara masyarakat lokal dengan perusahaan. 7, tata kelola yang belum optimal. 8, korupsi dalam perizinan dan pengelolaan sumber daya alam. 9, lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan. Selanjutnya, tujuan penerimaan sumber daya alam adalah untuk memenuhi kebutuhan sumber daya alam bagi masyarakat dan industri. Kedua, mendapatkan manfaat ekonomi dari pengelolaan sumber daya alam untuk pendapatan negara. Memastikan ketersediaan sumber daya alam yang berkelanjutan untuk generasi mendatang. Mengelola sumber daya alam secara efisien dan bertanggung jawab untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Manfaat penerimaan sumber daya alam terbagi menjadi 7. Yang pertama, pendapatan negara. Pendapatan negara sumber utama pembiayaan pembangunan. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi, mendorong investasi dan aktivitas ekonomi. Yang keempat, pengembangan wilayah, memacu pembangunan daerah kaya sumber daya alam. Yang kelima, kesejahteraan masyarakat, meningkatkan taraf hidup melalui program pemberdayaan. Yang keenam, ketahanan energi, mendukung ketersediaan energi nasional. Dan yang terakhir, ekspor komoditas sumber daya alam, andalan ekspor penyumbang devisa.
Selanjutnya ada strategi penerimaan sumber daya alam. Yang pertama ada optimalisasi pajak dan royalti, yaitu dengan meningkatkan efisiensi pemungutan dan meninjau tarif secara berkala. Yang kedua ada pengawasan dan penegakan hukum, yaitu dengan mencegah kebocoran dan praktik ilegal. Dan yang ketiga ada diversifikasi sumber penerimaan, atau tidak hanya bergantung pada satu jenis sumber daya alam. Yang keempat ada pengelolaan berkelanjutan, yaitu dengan menjaga ketersediaan sumber daya alam untuk jangka panjang. Yang kelima ada nilai tambah, yaitu dengan mengembangkan industri pengolahan sumber daya alam di dalam negeri. Yang keenam ada kemitraan, yaitu dengan melibatkan pihak secara swasta secara transparan dan akuntabel. Dan yang terakhir yang ketujuh ada teknologi, yaitu dengan memanfaatkan teknologi untuk efisiensi dan transparansi. Selanjutnya ada pentingnya perhitungan penerimaan sumber daya alam. Yang pertama untuk penyusunan anggaran atau sumber pendapatan negara. Yang kedua ada perencanaan pembangunan dengan membiayai berbagai sektor. Dan yang ketiga pengelolaan keuangan secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir yang keempat pengawasan, yaitu dengan alat pengelolaan sumber daya alam. Dan yang selanjutnya yaitu ada contoh sederhana perhitungan penerimaan sumber daya alam dari penjualan batu. Yang pertama yaitu ada data yang diketahui. Nah, jumlah batu yang dijual sebanyak 200 ton. Lalu harga jual batu per ton yaitu 1.500.000 dan biaya produksinya yaitu 500.000. Nah, dan cara perhitungannya yaitu yang pertama ada penerimaan sumber daya alam, yaitu jumlah batu dikali harga jual batu per ton. 200 ton dikali 1.500.000 per ton, maka hasilnya yaitu 300 juta. Dan yang kedua yaitu penerimaan sumber daya alam bersih, yaitu penerimaan sumber daya alam dikurangi biaya produksi. 300 juta dikurangi 500.000. Nah, maka hasil dari penerimaan sumber daya alam bersih dari penjualan batu tersebut adalah 299.500.000. Dan kesimpulan dari materi yang sudah rekan-rekan saya sampaikan yaitu penerimaan sumber daya alam memiliki potensi besar bagi perekonomian Indonesia. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan adalah kunci untuk memastikan bahwa manfaatnya dapat dinikmati oleh generasi sekarang dan mendatang. Perhitungan penerimaan sumber daya alam penting untuk pengelolaan keuangan negara, dan perhitungan yang akurat mendukung perencanaan pembangunan dan pengelolaan yang efektif. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.